Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa peniti. Sudah lama Ustadz Somad berceramah, baru di sinilah Pak Kemenak dan Bapak Wakil Bupati. Kenapa Pak Kemenak Wakil Bupati? Membaca Quran tadi di depan kita semua. Seandainya masyarakat belum tentu mau baca Quran karena mereka ingin melihat bukti. Mana buktinya nyata? Dipanggillah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota. Tolong Bapak geser ini Pak. Bapak bawa balik ke rumah. mereka tak mau terhalang kipas angin. Nah, mohon maaf ya Pak. Mengamuk pula ibu yang di situ Pak. Kalau Tuan pergi ke Madinah, singgah sebentar ke Merangin. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru inilah dihalangi kipas angin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat ini tidak bisa dikasih teori, mereka mesti dikasih bukti. Jangan hanya sekedar janji, betul? Maka langsunglah Pak Wakil Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama membacakan Quran di depan kita. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Bupati tidak bisa hadir bersama kita karena mendapatkan penghargaan sebagai bupati dan wakil bupati yang inspiratif, memberikan inspirasi pengentasan buta huruf Al-Quran dan penyemangat untuk tahfiz Quran dan tahsin Al-Quran. Allahu Akbar. Tidak diragukan lagi, sudah ada buktinya. Anak-anak hafal Quran 3 juz, 5 juz. Ada lebih panjang meninggal dunia. Janganlah begitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya panjang umur, sehat badan. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak Kepala Kementerian, Kepala Kantor, Bapak Ketua Pengadilan Agama yang tugas keliling Indonesia. Hati-hati Ustadz Somad, itu Texas itu Ustadz Somad. Yakin Ustadz Somad selamat di sana? Insya Allah, karena saya dikawal 3 lapis. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan ketiga BKMT. Nah ini ibu-ibu BKMT, Masya Allah, tabarakallah. Sengaja disebut di awal, takut lupa. Alhamdulillah, buktinya selamat saya sampai ke atas pentas. Katanya khawatir Ustadz tak bisa sampai dari bawah sampai ke atas. Buktinya bisa lancar. Ini menunjukkan apa? Bahwa Musirawas Utara tiang-tiang menggelegar. Mari kita selamatkan anak-anak kita baca Quran. Anak-anaknya buta huruf. Dipanggillah pejabat-pejabat, diliput oleh TV, pemencetan tombol, maghrib mengaji. Besok tak ada anak-anak mengaji. Kenapa? Maghribnya aja yang mengaji.
Tapi tidak demikian. Di sini tidak dipencetkan tombol, tapi langsung mesti ada laporan. Kepala sekolah merekam video live. Ini kami sebelum mulai pelajaran membaca Al-Quran. Pergi ke sekolah-sekolah, tidak boleh dimulai pelajaran sebelum dibacakan Al-Quran. Kalau Quran dibacakan di rumah, rumah jadi berkah. Al-Quran dibacakan di kantor, kantor jadi berkah. Al-Quran dibacakan di sekolah, anak-anak berkah, gurunya berkah, pelajaran masuk. Itulah yang menyebabkan Muratara, Musirawas Utara ini insya Allah senantiasa dalam keberkahan. Ibu senang anaknya baca Quran? Bapak senang anak bapak di sekolah baca Quran? Bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, kalau kalian bingung apa yang mau kalian lakukan untuk agama ini, tak usah pusing, tak usah sakit kepala, tak usah bingung, datang saja ke Musirawas Utara, studi banding. Setuju Bapak Ibu? Banyak pejabat-pejabat kita bingung apa yang mau dilakukan, mau buat apa. Tak usah bingung, wajibkan saja anak-anak sebelum mulai pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, baca Quran dulu. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kelas turun rahmat Allah, di sekolah turun rahmat Allah, di kantor turun rahmat Allah. Kita jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi barakatil Quran, sebagaimana doa kita selalu, Allahumma arhamna bil, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semua anak-anak di Muratara soleh-soleh insyaallah. Di kelas baca Quran, di kantor baca Quran, anak-anak mendengar pengajian, ibunya membawa anak. Itu anak-anak dibawa, anak-anak dibawa. Itu ada, saking mau cepatnya berangkat tak sempat pakai baju, dibawa. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa pisau silet. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, di Muratara lah ada anak-anak pakai singlet. Anak soleh insyaallah, amin. Oh, hilang dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, semua anak-anak yang hadir maupun yang tak hadir, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Mereka yang akan melanjutkan Muratara ini ke depan, mereka yang akan jadi bupati, mereka yang akan jadi camat. Mereka, saya merenung memikirkan, kenapalah anak Musirawas Utara bisa baca Quran sebelum mulai pelajaran? Kenapa mereka bisa peduli? Kenapa ada anak-anak yatim? Ustaz Somad ceramah, siapa itu pendusta agama? Pendusta agama adalah orang yang mengejek agama. Bukan, orang mengejek agama bukan pendusta agama, mereka kafir karena mengejek agama. Pendusta agama adalah ara'aital ladzi yukazzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul. Itulah pendusta agama, orang yang tak peduli kepada anak yatim.
maknya meninggal, ayahnya meninggal, anak yatim. Saya anak yatim, ayah saya meninggal, mak saya meninggal. Walam yablugh al-hulm, belum akil baligh. Ini sudah akil baligh, tak yatim lagi. Maka mereka tetap dibagi zakat, dibagi sedekah. Kalau dia masuk fakir miskin, ini anak yatim dapat santunan di setiap desa. Kalau sampai bisa sekolah, saya sebetulnya mancing mereka ini aja, Bu. Rupanya terpancing pula mereka. Tapi Bu, jangan khawatir, jangan takut, karena mereka tidak akan bisa nikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan. Siap membubuhkan tanda tangan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Musirawas Utara, Bupati terpilih, apa yang mau saya bicarakan? Tapi ditakdirkan Allah saya datang 2023 sehingga saya bisa berkata, kalau anak mau hafal Quran, kalau anak mau baca Quran, kalau mau anak yatim selamat, kalau mau janda-janda selamat, maka orang ini mesti didudukkan 2 periode. Ini kampanye atau apa nih Pak Ustadz? Orang baik mesti didudukkan di tempat yang baik, tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan tausiah. Betul Pak? Betul Bu? Ustadz Somad ceramah, jangan mabuk, jangan sakau, jangan narkoba. Selesai ceramah orang mabuk. Kenapa? Karena yang mabuk tak datang ceramah. Jangan ada lagi pesta-pesta, main judi, mabuk-mabuk, joget-joget jam 10 malam. Ustadz pulang, mereka buat pesta miras, acara nikah, walimah sampai jam 1 malam. Pak polisi tak cukup untuk menangkap karena personel terbatas. Tidak selesai dengan ceramah, hanya dengan tanda tangan perda, peraturan daerah, tidak boleh pesta malam. Selesai. Betul. Pak polisi bebannya ringan, Bapak TNI bebannya ringan. Dengan apa? Dengan kekuasaan dipegang oleh tangan orang yang baik. Enggak perlu ceramah, enggak perlu khutbah, enggak perlu baca Quran, enggak perlu pakai hadis, enggak perlu pakai ayat, cukup dengan tanda tangan. Mudah-mudahan itu hari Ahad lawan para tentara nasional Indonesia berperang melawan Belanda. Panglima besar bintang 5 Jenderal Sudirman, Bung Tomo berteriak di Surabaya, Allahu Akbar. Mereka tinggalkan anaknya, istrinya, hartanya. Akhirnya Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam. Kita pun merdeka. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, kita pun merdeka. Jangan lupa, kenapa mereka rela hilang hartanya, hilang nyawanya? Itu karena ada fatwa ulama, resolusi jihad yang dikeluarkan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dari pesantren Tebu Ireng Jombang pada tanggal 22 Oktober. Itulah mengapa kita peringati Hari Santri. Rupa-rupanya program-program yang baik di Musirawas Utara, dari pengentasan buta huruf Al-Quran, tahfiz Quran, tahsin Quran, anak yatim, tak boleh pesta malam, itu semua lahir karena ada seorang santri alumni pesantren Ittifaqiyah yang diberikan Allah amanah dan jabatan. Maka jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren. Anak ibu di mana? SMP. Anak ibu di mana? SMA. Anak ibu di mana? Anak saya pesantren Pak Ustadz, gara-gara nggak lulus di SMP,
kadang-kadang nggak diterima SMP negeri, saya masukkan ke pesantren. Pesantren bukan pembuangan anak bodoh, pesantren tempat anak pintar. Nanti kalau anak saya di pesantren bisa jadi apa? Tamat pesantren bisa jadi polisi, betul? Siapa yang bilang? Saya undangan tausiah ke Lampung. Sampai di Lampung, diletakkan di hotel lantai atas, kunci pintu. Ustadz Somad, tidak ada siapapun yang boleh masuk ke kamar Ustadz, tutup. Siapapun gak bisa masuk. Setan bisa, karena setan masuk lewat angin, bukan melalui pintu. Kunci pintu. Tak lama tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Katanya nggak bisa masuk. Ini kok bisa? Saya buka itu, tengok Brimob. Kenapa Pak Brimob datang? Mau ngapain? Saya sangka mau nangkap saya. Saya adik kelas Ustadz dulu di pesantren. Kode kelas? Ya, saya adik kelas Ustadz dulu pesantren, dan sekarang saya masuk Brimob jadi polisi Pak Ustadz. Itu bukti anak pesantren bisa masuk polisi. Allahu Akbar. Dulu di pesantren digundul Ustadz kepalanya. Dia udah di Mabes sekarang, Mat. Di Mabes, markas besar polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu baru yang nakal-nakalnya itu, apalagi yang baik-baiknya. Jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren. Bisa nggak anak kita yang tamat pesantren jadi bupati, wakil bupati? Bisa, sudah terbukti di Musi Rawas Utara. Allahu Akbar. Kira-kira bisa tak kalau anak ini masuk tentara? Bisa. Saya ceramah ke Aceh, sampai di Aceh datang orang pakai baju tentara, tegap tinggi, ganteng, besar, berotot. Siapa ini? Aku ketua kelas kau dulu, Mat. Rupanya ketua kelas saya waktu di pesantren jadi tentara, tugas sekarang di Banda Aceh. Polisi ada, tentara ada. Maka semua anak-anak kita ini kalau mau selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pacaran, selamat dari LGBT, tidak ada jalan lain kecuali masukkan pesantren. Yang SMP bagaimana Pak Ustadz? Saya bukan mau menjelekkan, saya bukan mau menjatuhkan. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 12, pulang jam 2, pulang jam 4, cabut, masuk ke mall. Pergaulan sekarang luar biasa. Dari rumah pakai jilbab, sampai di jalan masuk tas, dibonceng sama pacarnya, singgah ke kebun kelapa sawit. Ngapain Pak Ustadz? Ngambil brondol. Siapa yang menjamin? Bisa ibu menjamin anak ibu? Bisa bapak menjamin anak bapak? Benteng terakhir pertahanan kita adalah pesantren. Daftarkan segera. Keponakan tidak boleh belajar di rumah, tidak boleh masuk sekolah biasa, wajib masuk pesantren, karena saya tak bisa mengawal mereka. Apalagi anak perempuan, anak laki-laki juga. Anak laki-laki tawuran, bengkak kepalanya. Anak perempuan bengkak perutnya. Siapa yang mau menyelamatkan dia? Jangan sampai kita malu di hadapan manusia, lebih malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap masukkan anak pesantren? Siap anak jadi santri? Janji jangan ada dusta di antara kita. Ini bukti-buktinya semua nih. Ustadz Kemas Ali dikirim ke pesantren. Di mana pesantrennya? Jawa Timur. Pesantren Wali Songo, Ngabar, dekat Gontor. Dari Palembang dulu, bukan sekarang. Sebelum ada handphone, belum bisa video call, belum naik pesawat terbang, orang Palembang sudah mengirim anaknya jauh. Aku tak maulah kalau anakku nanti tamat pesantren mau jadi apa, mau kerja apa, mau makan apa. Ustadz Ali tamat pesantren, saya tamat pesantren, sampai sekarang saya masih hidup. Ustadz Ali masih hidup, sehat walafiat. Ini adalah hasil pendidikan pesantren. Jangan masukkan anak pesantren
nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan karena tak makan, ini memang sudah takdir. Yang penting sehat. Saya nggak mau anak saya pesantren nanti gundul. Ini karena pulang umroh, bukan karena rambut tak tumbuh. Ustadz Atik pesantren, habis itu dikirim, walaupun ayah abah kiai, tapi anak tetap dikirim kemana? Dikirim ke Al-Ahqaf Yaman, terbang ke Yaman, pulang menyelamatkan Sumatera Selatan. Maka insya Allah apapun negeri kita diejek orang, diolok orang, Texas tempat narkoba, tempat penjahat, tempat perampok, itu masa lalu besti. Masa depan milik kita bersama. So sweet. Insya Allah. Bapak, ibu dulu tak baik. Saya ini orangnya tak baik Pak Ustadz. Saya dulu pakai narkoba, saya dulu perampok, saya dulu penjudi. Tak usah kau ceritakan Pak, masih nampak sisa-sisanya di wajahmu. Pak Ustadz, saya ini perempuan tak baik, tapi sekarang saya ingin jadi baik. Maka bapak mesti bersumpah, berjanji di hadapan Allah, aku dulu tak baik, aku dulu tak bisa baca Quran, anakku mesti jadi qori, tamat pesantren. Amin. Jangan seperti sebagian orang tua, saya ini bodoh Pak Ustadz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini tidak mendidik sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah hebatnya pengaruh dari pesantren. Indonesia merdeka karena kiai dan pesantren. Suka tak suka, percaya tak percaya, terserah. Yang penting saya sampaikan kemana-mana. Kita diajarkan cinta Palestina oleh siapa? Pesantren. Dalam acara apa? Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil awami ilal masjidil. Siapa yang tidak cinta ke Palestina, siapa yang tidak menolong Palestina, berarti dia sudah menghilangkan satu ayat dari surat Al-Isra, surat Bani Israel. Berarti nanti kalau dia baca Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid nabawi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau percaya kepada sebagian Al-Quran lalu kau ingkar kepada sebagian Al-Quran? Kalau umur kita panjang, kalau Allah kasih kita kekuatan, kalau diizinkan, kita akan pergi ke Palestina menolong saudara kita dari jajahan Israel. Allahu Akbar. Tapi karena kita belum mampu, kita bukan tentara, kita tidak punya persenjataan yang lengkap, maka paling tidak kita kirimkan uang. Untuk apa? Untuk membeli susu bayi-bayi yang sudah banyak tak makan. Untuk apa? Sebentar lagi musim dingin, bulan Desember, musim dingin tiba, tak ada selimut. Untuk buat sumur bor, untuk makan, untuk beli gandum. Itulah duit yang kita masukkan tadi. Tapi mengirimkannya melalui lembaga yang terdaftar di negara. Jangan ormas kirim sembarangan, nanti bisa tercatat dalam daftar teroris. Amerika yang membuat. Kirimkan lembaga yang diakui oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi duitnya yang berplastik-plastik. Mana duitnya? Hilang. Lagi dihitung panitia sebagai bukti cinta kita ke Palestina, insyaallah. Amin. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Apakah orang Palestina itu saudara kita? Mereka bukan orang Indonesia, mereka bukan saudara kita. Apakah Palestina saudara kita? Mereka orang Islam. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang Katolik? Bagaimana dengan orang Hindu? Bagaimana dengan orang Buddha? Itu kan orang Islam, mereka bukan saudaramu. Untuk melihat masalah Palestina tak perlu menjadi Muslim, tak perlu menjadi Islam, cukup menjadi manusia.
untuk melihat Palestina, untuk melihat kejahatan Israel. Tak perlu menjadi Islam, tak perlu menjadi Muslim, cukup jadi apapun agamamu, apapun bangsamu, kalau kau manusia, pasti kau akan peduli kepada masalah Palestina. Potong video ini, masukkan ke Instagram. Ustaz Somad nggak ada kami tengok mensupport Palestina. Tontonlah ceramah Ustaz Abdul Somad, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat, tidak pernah sekalipun kosong dari doa untuk saudara di Palestina. Bisa memberikan senjata, kirimkan. Tak bisa memberikan senjata, makanan, tak bisa kirimkan makanan. Duit tak juga bisa. Doa pun tak bisa. Pergi ke Sungai Musi, pergi ke Rawas, pergi ke tepi sungai, habis itu tolakkan. Apa guna kau hidup di atas dunia ini kalau tidak menolong saudaramu? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sayang seperti pada diri sendiri. Melihat anak-anak Palestina, ingat anak kita. Melihat orang tua di Palestina, ingat orang tua kita. Melihat rumah dihancurkan, ingat rumah kita, rumah ibadah. Tidak hanya masjid, berita kemarin malam gereja pun dibantai oleh Israel. Betul. Kenapa mereka membantai gereja? Kenapa mereka benci? Karena mereka, Israel, menuduh Maryam berzina dengan Yosef tukang kayu, maka lahirlah anak bernama Isa. Mereka, Israel, menuduh Maryam perempuan pezina, dengan Yosef tukang kayu lahir anak zina namanya Isa. Islam mengangkat harkat martabat Maryam, wanita yang suci, menjaga kehormatannya. Satu surat dalam Al-Quran, surat Maryam, mensucikan Maryam, melahirkan seorang anak, diangkat menjadi nabi. Dia bukan anak zina, tapi dia adalah anak pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan anak Allah, dia bukan anak zina, tapi adalah satu mukjizat. Dia adalah Nabi Isa. Paham kenapa Israel benci? Paham. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mesti dipahami oleh orang Indonesia, karena kita sebagai rakyat Indonesia mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Pesantren-pesantren yang dibangun dulu tidak bisa menampung santri lagi karena sudah melimpah ruah. Sekarang masih banyak tanah kosong di Musirawas Utara. Apakah orang Musirawas Utara siap mewakafkan tanah untuk pesantren? Saya mau mendengar. Setelah saya pulang ke Riau, saya dapat kabar, alhamdulillah Ustaz Somad, banyak orang Musirawas Utara, Muratara yang mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Insya datang mereka ke kiai, datang mereka ke ustaz, datang ke tuan guru. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Itu tanah yang ada itu saya wakafkan. Tanah siapa? Nggak tahu. Mana
mana bisa mewakafkan tanah orang. Itu bedanya sama sodakoh. Kalau sodakoh tidak ada akadnya, tapi kalau wakaf 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Jamaah, kalau saya tanya jangan stres. Saya kalau ceramah memang suka nanya, jangan stres, karena pertanyaan itu nanti akan saya jawab sendiri. Apa bedanya sedekah dengan wakaf? Wakaf ada rukunnya 4. Yang pertama, yang memberi wakaf. Yang kedua, yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Yang mau jawab, jawab. Yang tak mau jawab, gerak-gerakkan aja mulut. Makanya kotak yang di masjid itu tidak disebut kotak wakaf, tapi disebut dengan kotak sodakoh. Karena kalau kotak wakaf, kita mesti berakad ke kotak itu. Wahai kotak, kuwakafkan duitku ini. Kotak itu menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Tapi beberapa pengurus masjid tidak setuju kalau kotak itu dikasih nama kotak sodakoh, tapi disebut kotak infak. Karena kalau kotak sodakoh, senyum juga sodakoh. Banyak waktu kotak itu lewat, dia senyum aja. Lewat kotak tiga kali. Maka yang paling tepat bukan kotak wakaf, bukan kotak sodakoh, tapi kotak infak. Masukkan duit ke dalam. Masukkan duit, digulung-gulung sampai hilang angkanya. Ada orang Musirawas Utara punya tabungan di bank 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ada orang Muratara tabungannya di bank 100 juta. Amin. Diwakafkannya 1 juta untuk pembebasan tanah pondok pesantren. Pertanyaannya, berapakah uangnya di bank? 99 juta. Memda tema Taya Bawati. Yang tahu berarti udah tua. Karena saya dulu waktu kecil baca Quran pakai itu, alif di ta, alif di bawah i, alif depan u. Memda tema Taya Bawati. Mati. Ketika orang ini mati, yang dibawa mati 99 juta atau 1 juta? Yang 1 juta itulah yang kau bawa mati, Pak. Duitmu di bank 100 juta, kau wakafkan untuk bebas tanah pesantren 1 juta, tinggal di bank 99 juta. Meninggal kalian, Pak. Maka yang kau bawa mati 1 juta, yang 99 diambil mereka untuk nikah dengan brownies berondong manis. Betul, Bu? Betul pula kata mereka. Jaga-jaga juga lah perasaan orang nih, Bu. Udahlah, ini panas, makin panas lah suasana ini. Ibu punya uang 100 juta, amin. Diwakafkannya untuk beli tanah, untuk beli asrama, untuk beli semen, batu kerikil dan bata, membangun asrama. Tinggal 99 juta di bank. Meninggal ibu. Nah, mereka udah mulai senyum ini. Yang ibu bawa mati 1 juta, yang tinggal di bank 99 juta. Mereka menangis hanya sebelah saja. Sebelah kiri dia menangis, sebelah kanan ditengoknya. Mana yang mau dipinang besok? Duit di tangan 99 juta. Harta yang kalian cari sudah berubah menjadi harta gono. Kau begono, aku begini. Ini nampaknya selesai acara ini, DKMT beserta seluruh jamaah menghadap ke Pak Inayatullah. Tolong Ustadz Somad jangan diundang lagi, Pak. Rusak rumah tangga kami, hancur kemesraan kami. Saya kalaupun datang tidak lagi di 2023,
2024 pelantikan bupati baru, tahunnya yang baru, orangnya itu juga. Amin. Apa maknanya? Bahwa Ustaz Somad bukan mau mengadu domba ibu. Jangan sejak ini nanti pulang siang bapak bertanya, mama mana makan siang, masak aja sendiri. Rupanya selama ini kau mengintai-intai tabunganku itu ya. Bukan itu maksudnya Pak. Niat saya ini baik supaya kita bekal untuk setelah kalau hidup ini sebentar saja, hidup sekejap saja, tapi bekal. Kenapa Habib Mahdi meninggalkan kita? Karena bekalnya sudah siap. Dia orang soleh, dia orang baik. Kenal kau dengan orang? Kenal. Pernah jumpa? Belum kenal. Kenal dengan Habib Mahdi? Kenal. Pernah jalan-jalan? Belum kenal. Kenal dengan Habib Mahdi? Kenal. Pernah tidur di rumahnya? Belum kenal. Saya pernah jumpa 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Beliaulah yang membawa saya. Tidur saya di rumahnya, di rumah emaknya, di rumah Umi, di markasnya. Saya kenal dengan beliau. Saya bersaksi demi Allah, beliau adalah orang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikut jejak kebaikannya insyaallah. Demikian juga yang di hadapan saya, yang di belakang saya, ini semuanya orang baik-baik semua insyaallah. Amin. Mana buktinya mereka baik? Dibuatnya gambar saya paling besar, Yai Najib kecil. Masya Allah, tabarakallah. Orang baik bersama di tempat yang baik, di hari yang baik, membaca yang baik-baik, insya Allah mati pun dalam kebaikan. Matinya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadun Subhanallah walhamdulillah illa billahil aliyyil azim. Supaya kita mati husnul khatimah, maka banyak menyebut Allah, subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allah, Allahu akbar, Allah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah, la haula wala quwata illa billah, Allah semuanya. Maka perbanyak itu. Jangan banyak cerita aib orang. Sekarang anak lisanu bini sianu laki sianu. Dulu orang kalau cerita aib orang mesti datang ke rumah tetangga, berjumpa dulu. Sekarang tak jumpa. Kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar. Di kamar pun bisa. Capek nulis tangan. Apa masih banyak lagi preman-preman? Tidak ada preman lagi di Musirawas karena semua sudah diumrohkan. Maka siapa yang mau umroh jadi preman lah. Memang lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain cara orang untuk merubah manusia dari yang tak baik menjadi baik. Kiai-kiai diumrohkan, ustad-ustad diumrohkan, BKMT diumrohkan, itu biasa guys. Tapi preman, penjahat, perampok diberangkatkan umroh, sampai di sana menangis di pintu Ka'bah, tawaf sa'i. Itu manfaatnya luar biasa. Makanya kantor bupati tidak perlu lagi dikawal. Kenapa? Karena preman-preman sudah taubat semuanya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Begitu rupanya cara berdakwah, macam-macam cara. Udu ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalaupun mau berdebat, wajadilhum, debat, tapi dengan apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah menjaga Musirawas Utara dengan penjagaan barokah, rahmat, ridha, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari tabligh akbar adalah doa. Aminkan doa yang akan dibaca oleh kiai kita, ustadz kita, guru kita. Lembutkan hati, bukakan diri,
Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan ridhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Somad yang telah menyampaikan tausiah, dan izin Ustadz Abdul Somad tadi Ustadz Inaya sudah WA dengan Jai Najib tahun sebelumnya itu jatah preman. Nah kakek sudah ini jatah kiai dengan jatah MC bagi umroh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga langkah kaki kita dan silaturahmi kita pada siang hari yang berbahagia ini dinilai sebagai suatu ibadah Allah Subhanahu wa taala. Berkenan yang sama-sama kita hormat Ustadz Atik Fahmi berkenan memimpin doa. Disilakan. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدفع البلاء عنا ولجلب الأرزاق لنا ولصحة أبداننا وعافية الدائم وسلامتنا من جميع السيئات ومن جميع شر المخلوقات والأمراض بالخصوص لروح الحبيب مهدي بن محمد بن شهاب وأصوله وفروعه. الفاتحة. إياك نعبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. Allahumma ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang Engkau rahmati ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami adalah perpisahan yang mengundang ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, apa yang sudah kami dengar nasihat dan tausiah masuk ke dalam relung hati kami ya Allah, sehingga menjadi hidayah, sebagaimana menjadi tagline negeri ini adalah Muratara berhidayah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan pemimpin Muratara saat ini adalah pemimpin yang menjadi sinyal bagi Allah untuk menurunkan hidayah dan rahman. Ya Allah, jadikan Muratara masyarakatnya adalah masyarakat yang berhidayah. Ya Rahman ya Karim, berkat hidayah-Mu, berkat rahmat-Mu, mudah-mudahan Muratara apa yang tumbuh di atasnya makmur, apa yang tumbuh di atasnya subur, apapun yang dimakan dari negeri ini semuanya mengundang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, apa yang baik dari negeri ini lanjutkan ya Allah, apa yang buruk dari negeri ini gantikan dengan yang baik ya Allah, gantikan yang lebih baik ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah, jadikan masyarakat Muratara ini semuanya generasi-generasi mudanya adalah generasi-generasi yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki posisi yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Karim, untuk guru-guru kami Ustadz Abdul Somad, Ustadz Kemas Muhammad Ali, dan semua orang yang mengiringi, Bang Prima dan semuanya, Bang Hendri, ya Allah, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semua yang jadi panitia, baik yang disebut namanya maupun yang tidak disebut namanya, semuanya mendapat barokah dari majelis ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, malaikat yang sudah Engkau utus ke majelis ini membawa permintaan kami semuanya dikabulkan ya Allah. Malaikat-malaikat yang hadir dalam majelis ini mengampuni dosa-dosa kami ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, perjalanan kami di 2 titik lagi dan sampai Ustaz Abdul Somad kembali ke negerinya dalam lindungan-Mu ya Allah, dalam rahmat-Mu ya Allah, dalam ridha-Mu ya Allah ya Rahman ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, untuk orang yang paling berjasa dengan tabligh akbar ini, guru kami, kekasih kami Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Shihab, mudah-mudahan kuburnya menjadi surga ya Allah, kuburnya dilindungi dari azab ya Allah, datang rahmat-Mu buat dirinya ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tuntas sudah rangkaian tabligh akbar kita pada siang hari yang berbahagia ini.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan dengan Allah tentunya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kita doa.